Alhamdulillahilladzi munfaridi bil ijad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul ibad wa ala alihi wa ashabihi bahijati war rishad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim min barakatin fis samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, baiklah di awal perjumpaan kita pada tempat dan kesempatan yang sangat kita muliakannya, marilah selalu oleh kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Kuasa daripada segala penguasa, Allah segala-galanya, sehingga getanyo selaku hamba yang memang hana daya dan upaya sudah sepantasnya, yaitu selalu berkewajiban kepada getanyo untuk selalu memuji dan bersyukur kepadanya. Dilikun nibaknyan selawat beriring salam hana tu wajib getanyo sampaikan kepada baginda junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin yang muktabar. Kata-kata penghormatan yang terutama sekali kepada guru kita yang bersama, yaitu Imam Syekh dalam kemasjidan kita, dan juga kata-kata penghormatan kepada pengurus masjid, remaja masjid, tokoh masyarakat cerdik pandai, teristimewa kepada para hadirin yang berhadir bak tempat yang mulia raya. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, udip getanyo di atas rung dunyanyo adalah sebuah perjalanan yang mesti kita tempuh, mesti kita hadapi, dan mesti kita alami pemantau yang kita jalankan semasa nyawang kita menteng lambadan. Adakala perjalanan yang bak kita tempuh, kita hadapi dan kita alami penuh dengan kelelahan, penuh dengan beban, hambatan dan rintangan. Adakala perjalanan yang kita tempuh dan kita alami penuh dengan kesenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Itulah yang namanya dinamika kehidupan yang tidak boleh tidak mesti dihadapi oleh semuanya insan selama hayat masih dikandung badan.
Para hadirin, dalam kondisi yang sedemikian rupa, udip adalah sebuah perjalanan. Semua manusia, termasuk juga getanyo, hana tak inginkan dalam tajalankan kehidupannya penuh dengan beban, penuh dengan permasalahan, penuh dengan kekecewaan dan penuh dengan rasa putus asa. Kapasti secara keinginan tayo dalam tajalankan kehidupannya adalah beraman, berdamai, bertentram, yaitu tayo berbahagia. Ketika nyan memang adalah keinginan daripada semuanya manusia, di mana letaknya keinginan tersebut agar bisa tercapai dan terlaksana? Di sini yang perlu terhadap getanyo musti tak akui, memang musti tak tekuni, juga musti tak yakini tercapainya keinginan udip getanyo yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, baiknya secara individu ataupun secara kebersamaan, adalah dengan adanya kualitas agama bagi individu terhadap getanyo yang tak miliki. Kualitas agama yang bagaimana? Kualitas agama yang memangnya dalam sifatnya parjuduin, terpundak berkewajiban di atas getanyo setiap pribadi masing bermasing. Man ketika na ilmu agama yang sifatnya perlain, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikah, ilmu tasawuf, pertemuan landasan atranya adalah ibadat, yaitu salat. Salatlah yang menjadi landasan utama dalam wajib terhadap getanyo untuk menuntut ilmu agama. Salat landasan utama. Pakan teman sembahyangnya jid ke landasan utama, sehingga sembahyangnya menjadi solusi dalam kehidupan agar getanyo tarumpuk ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan dalam udip. Sebagai bukti nepegah li Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman akamaha fakat akamaddin, waman tarakaha fakat hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, yaitu melaksanakan salat, sama dengan dialah orangnya yang menjaga agama dan menguatkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat atau melalaikan salat, sama dengan dialah orang yang meruntuhkan dan merusakkan agama. Yang sebagai landasan, bukti kekuatan berkualitas tidaknya getanyo sebagai orang yang beragama adalah pedomannya, acuannya pada ada tidaknya kita menjaga dan memelihara salat. Bahkan na bahasa gepegah, bila hidupmu tidak baik, perbaikilah salatmu. Sejauh mana engkau memperbaiki salatmu, sejauh itulah baik hidupmu. Apabila tidak pernah engkau memperbaiki salatmu, maka tidak akan pernah baiklah hidupmu. Memang sembahyangnya sangat dahsyat dan sangat luar biasa, dan kekuatan yang paling keng secara pribadi dan kekuatan yang paling keng secara bermasyarakat letaknya adalah pada salat. Nah, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, tapadu
kondisi uronyo dengan persoalan sembahyang. Kiban maksudih tapandu kondisi uronyo dengan persoalan sembahyang dalam jamun teknologi canggih, jamun milenial, getayo kadipelale kadipedoda dengan hiasan-piasan dunia, getayo kadipesibuk dengan keinginan-keinginan hawa nafsu yang semata-mata. Kiban keadaan sikap individu diri pribadi getayo masing-masing dalam mensikapi tentang persoalan salat yang sedemikian rupa sangat amat pentingnya. Apalagi bila takalan anak-anak getayo daripada tingkat kameranjak remaja sampai dengan dewasa, iaitu umur 25 tahun uyup. Secara bukti takalan ada tekedi na disembahyang hana menjadi bahagian yang utama buat mereka, sehingga sembahyangnya menjadi sebuah kepentingan yang utama. Pakan kejut lagian sebagaimana terpegah kondisi uronyo memang kadipelalo kadipesibu dengan sangat luar biasa. Uronyo rata-rata anak-anak getayo dan adik-adik getayo mulai daripada usia remaja tanggung sampai getayo kategorikan manteng status pemuda, iaitu umur 25 tahun uyup, cukup berat terpengaruh, terpedaya, ditipai oleh ren-maren piasan dunia, terutama alat komunikasinya, yaitu HP HP Android yang dempena di tinan, yang tak perlena atai na peng dan biumpun di HP-nya dempena tapi kita main. Nyo adalah bencana bahaya yang sangat luar biasa yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalangan muda-mudi. Dan sampai uronyo memang hana lemah dalam solusi untuk mengantisipasi hal yang sedemikian rupa yang mereka memang sudah jadi pecandu. Jadi pecandu. Contoh baju urang syilun abang lun tacijak etikli mentau. Cikalon malam-malam nyan bak kafe-kafe na depanan kafe dum tak di luar meriti Honda nah, tapi kina acara ai dalam. Nyan bukti nyata. Dan tak tatamang dalam tak saboh meja peut limang di dua carga di tengah-tengah mandum sujud. Mandum sujud. Mulai daripada maghrib kadang-kadang sampai poh 2 malam, poh 5 malam. Tiap malam Tuhan. Supo waninya. Supo kadernya, supo generasinya. Yang kamu tuntun yang kamu berjalan. Man miai lagi-lagi yang piasan pakiban ke kondisi anak-anak tayo di masa yang akan datang ketika tayo hanali kada tinggal dunia nyo. Jid awaknyo ke pemimpin. Sementaranya adalah memang by design. Skenario gop memang disengaja ligop di kafe-kafe. Orang Islam itu tidak perlu kita ajak dia masuk agama kita. Itu metodenya orang kafir. Kita rusak pola pikirnya. Kita pengaruhi dia sehingga mampu kita pecahkan mereka sesamanya. Nyo kamlai berjalan saudara dunia mutuah gara-gara bebasnya alat komunikasinya HP-nya.
Gohlom ketanya berbicara kepada bebasnya di judi pua ngon pua yang ham ada puanan bis. Cukup sangat luar biasa memang kehancuran secara moral, gaduh etika, gaduh integritas. Getanyo bangsa Aceh yang bermartabat dan berwibawa sekarang tinggal nama. Siapa yang mau berpikir untuk mengantisipasi hal sedemikian rupa yang sekarang ini sedang terjadi yang sangat luar biasa? Maka wajar mulai daripada bulan April 2020 Allah menimpakan kepada getanyo bencana COVID-19 yaitu corona. Memang getanyo hana terlalu temakut kepada virus coronanya. Tak ada karakter kurang getanyo Aceh ayo tu. Tapi budak akui itu adalah bahagian daripada bencana yang dipilih Allah kepada getanyo. Untuk menjadi sebuah peringatan, sebuah teguran agar getanyo mau mengintrospeksi diri, mau memperbaiki diri. Tapi kenyataan uronya corona yang memang sebagian tempat nyata-nyatanya mulai bulan Hai, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan sekurang kan 7 bulannya. Hana perubahan sikap getanyo orang Aceh lom dalam hal kembali kepada dasar. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim min barakatin fis samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu janji Allah. Seandainya getanyo beriman dan bertakwa kepada Allah, akan neputren rahmat dari langit, akan dibuka keberkatan lampu moyo, nebi rezeki yang berlimpah ruah, nebi kehidupan yang udip damai, tentram dan bahagia. Walakin kadzabu, tetapi getanyo tak dustakan diri getanyo sendiri, tak abai-abaikan segala tugas dan kewajiban, tak abai-abaikan anak generasi tanyo bebas sebebas-bebasnya dalam dijalankan udip yang hawa akiban yang galak. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kamu siksa ahli nanggronyan dengan sebab gara-gara usaha yang dia lakukan tersebut. Jelas-jelas nyata memang lebih bencana oleh Allah kepada getanyo. Tapi yang ke lagi tak pegah bunuh kibancara teman. Oh wate kalagayo, oh wate sekilas pandang tak ceritakan suasana oronyo kalagayo kibancara teman. So yang tem temiki, so yang tem cok sikap segala lebih dahsyat lom lebih bala oleh Allah kepada getanyo. Ilun secara pribadi lun bacut na segai cara bak lun saudara-saudara lun memandum. Dula ke kebetulan uronyo lun kesi. Kebetulan uronyo lun kesi di Padang Teji sidih di Pedaya Desa Bulu. Berarti lun kesi pahe begitu lun liah gelanti kesi laju corona. Berarti bulan Hai lun kesi. Secara lun berfikir, karena memang agamanya terpundak di atas pribadi getanyo untuk tak berjuang dan tak pertahankan, luncoklah sikap dalam kapasitas lun kesi, terutama melasahnya terpegat sebagai tempat ibadat bagi warga dro dan masyarakat dalam desa bersangkutan. Kibancara hanya melasahnya terpegat sebagai tempat ibadat. Yang pertama, dro atau selaku kesi berada di baris depan dalam menghidupkan syiar. Yang kedua, perangkat dro itu mesti seayun bahu, sabai bahu, seayun langkah dalam menghidupkan syiar agama.
Nyan langkah pun yang luncok. Pakan menan yang namanya seorang pemimpin, tak sadari ataupun tidak, masyarakat memperhatikan dan berdoman kepada sikap dan karakter kita sebagai pemimpin. Katakanlah kesi lon sebagai kesi lon laki maah bak kesi lain bujut tengok sebagai pedoman, bujut ketengok sebagai acuan kepada masyarakat ketengok pimpin. Karena nyan atas secara kepekaan masyarakat dikalan kiban kinerja sikap perilaku tengok kesi nyan menanku sikap masyarakat dan juga perangkat tengok menan. Dan di lun laki maah perangkat lun nyan mulai daripada bendahara sekdes, kawur keplor sampai kepada anggota tuaput lun wajibkan nyan pengajian. Karena tiap malam Jumaat nyan pengajian. Nyan teplot peng 18 juta berarti dalam situn put ge pengajian. Karena si bulan put ge kan put ge Jumaat si bulan, si malam put tu. Leher tu untuk sonek, tertuh untuk terkah tunggu tunggu. Tiap malam lu pegang tiap malam Jumaat. Dan terutama adalah perangkat wajib hadir. Nyan adalah solusi sebagian kecil secara yang lumpuh buat. Dalam kondisi lagi rupa cukup hancur kah, cukup rusak kah sehingga terkesan kadang-kadang hana soleh fikir kepada agama. Agama je lagi yang kana. Bahunan laju lagi yang kubah leru nyamun bahunan beda udi puroyo dengan jamun. Jamun hana luar biasa dipengaruhi secara media dan secara teknologi. Orangnya luar biasa dicuci otak generasi yang dicuci katanya dengan medianya. Beda pikir kura-kura yan. Nyan bek ni pikir kura-kura yan. Dicuci otak anak generasi kita. Sehingga ke depan mereka jadi generasi dan jadi pemimpin yang rusak. Yang hana etika, yang hana moral, yang hana kualitas agama. Apa jadinya bila 5 tahun ke depan? Tanyonyo kamu meninggal lagi lumpuh bunuh. Mereka yang tengah lalai sibuk lewatnya dia ke pemimpin. Tinggal nama semuanya. Oleh karena demikian, saudara lun memandum, ketika kita tak akui memang orangnya lagi yang lun Tuhan sampaikan, mari bersama-sama getanyo dengan secara kekompakan antisipasi yaitu tacok sebuah solusi. Dasarnya adalah kembali kepada agama, tiada lain dan tiada bukan. Mandumnya dasar. Apabila hanta kembali kepada agama, maka hana tetap bayangkan ke depan pakiban udip getanyo, pakiban nanggro getanyo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tamlaki ba Allah. Semoga apa yang Tuhan sampaikannya menjadi manfaat bagi pribadi Tuhan sendiri dan juga menjadi bahan renungan, perbandingan dan pemikiran kepada saudara lu memandum. Lebih dan kurang Tuhan laki maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم المنافقين، واهدنا ونجنا من القوم المرتدين. عباد الله، ولذكر الله أكبر. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.